Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada aturan dan rukun syarat juga. Artinya beribadah harus kenal yang disembah. Tidak hanya menjalankan, tapi harus kenal dulu. Setelah kenal yang disembah, baru kita berabdi-abdi kepada yang disembah itu. Dalam menjalankan sholat, suatu contoh, itu juga kita harus mengenal yang disembah dulu. Tidak hanya sebatas hanya menjalankan, walaupun toh sudah menetapi syarat rukun sholat, tapi tidak kenal yang disembah, maka juga tidak akan nyambung. Karena dalam Al-Quran surat Al-Ma'un disebutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya itu lalai, artinya tidak nyambung. Maka penting sekali sebelum kita menjalankan ibadah atau menjalankan sholat yang menjadi pokok dalam beragama, itu harus kenal yang disembah dulu. Maka dari itu di dalam rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadatnya harus dibetulkan dulu secara hakikat, benar-benar menyaksikan, bersaksi, dan juga ada yang disaksikan. Nah, karena sabda Nabi yaitu ud'uhum ilallah, ud'uhum ilallah fa idza arafullah fa'muruhum bisolah. Ajaklah umat untuk mengenal Allah. Kalau umat itu sudah mengenal Allah, fa idza arafuhum, ketika umat itu sudah kenal dengan Allah, fa'muruhum bisolah, maka perintahkan umat itu mendirikan sholat. Jadi pertama dalam pokok beragama adalah mengenal Tuhannya dulu. Maka qaul ulama, yaitu ada qaulul ulama, ya, ada kata-kata hikmah dari ulama, awwalud dini ma'rifatullah. Awal orang itu dikatakan sudah beragama ketika sudah mengenal kepada Allah. Awal orang itu dikatakan sudah beragama ketika sudah kenal dengan Tuhannya. Artinya walaupun toh dia itu sudah mengaku beragama, tapi belum mengenal Tuhannya, itu ya hanya ngaku-ngaku saja, belum dikatakan orang yang beragama. Maka dari itu dalam rukun Islam yang pertama syahadat, harus benar-benar bersaksi dan menyaksikan. Bagaimana caranya supaya benar-benar bisa menyaksikan Allah dan utusannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang disaksikan adalah Allah dan utusannya. Atiullah wa atiur Rasul dengan secara lewat, yaitu mengikuti ulil amri. Artinya kita harus mencari wasilah. Kita bersaksi dengan metodologi wasilah. Kita bersaksi
dengan metodologi wasilah, mencari wasilah. Nabi sendiri juga pakai wasilah dalam doa setelah adzan, ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Itu Nabi sendiri memakai wasilah. Dalam ayat juga ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah dan carilah wasilah. Siapakah wasilah itu? Wasilah adalah channel, yaitu apa? Wasilah adalah guru rohani atau yang dinamakan mursyid. Karena mursyid adalah khalifah Rasulullah, khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifah itu pengganti. Carilah wasilah. Tidak akan sampai kepada Allah tanpa dengan wasilah. Jarang sekali orang yang mementingkan ini, karena ini adalah dalam level hakikat. Ada dalam ajaran Thariqah Qadim, Thariqah Arwah, Thariqah Qadim atau Thariqah Arwah. Dalam ajaran kami, sekolah kami adalah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah yang waris. Maka dari itu penting sekali. Pokok pertama dalam beragama adalah mengenal Tuhan. Tidak akan bisa mengenal Tuhan tanpa dengan wasilah. Untuk membenarkan syahadat adalah dengan sistem wasilah. Maka akan bisa bersaksi dengan wasilah. Kita temui seorang guru mursyid yang isi dadanya sama dengan isi dadanya Nabi Muhammad SAW dengan secara estafet, karena Nabi Muhammad telah mewariskan ilmu kerohanian kepada Sayyidina Abu Bakar. Secara estafet diturunkan Sayyidina Abu Bakar kepada sahabat Salman Al-Farisi, terus kepada Sayyid Muhammad bin Qasim, terus ke bawah sampai ada satu jalur yang namanya ulama waris. Carilah guru mursyid yang isi dadanya sama dengan isi dadanya Nabi Muhammad SAW. Itu ada tiap-tiap zaman yang namanya ulama waris. Karena itu yang namanya utusan yang membacakan ayat-ayat qadim, yang mengenalkan Tuhan. Karena kita tidak akan bisa kenal Tuhan dengan sendirinya tanpa ada yang membimbing. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ayat sebelumnya, may yahdillahu fahuwal muhtad. Orang yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, itulah orang yang dapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Orang yang dikehendaki Allah sesat, maka tidak akan menemukan hidupnya ini, tidak akan menemukan seorang wali mursyid, kekasih yang membimbing, yang menunjukkan jalan yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, saudara-saudaraku semuanya, penting sekali kita bermursyid adalah atau mencari mursyid. Karena kalau kita hanya beragama dalam level syarat-syarat saja, syarat hanya membekas sah dan batal, tidak mampu membekas diterima dan tidaknya amal. Bahasan diterima dan tidaknya amal ada dalam pembahasan level agama yang di atasnya, yaitu level hakikat yang diantarkan dengan syariat. Demikian, ini adalah uraian Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.